Karena surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun daripada ibadah yang sangat utama, yaitu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabarnya pemirsa Ihsanul Amal menyapa? Semoga selalu dalam kesehatan dan keafiatan. Adapun tema kita pada hari ini adalah tahsin surah Al-Fatihah. Tahsin itu adalah memperbaiki. Sedangkan surah Al-Fatihah adalah salah satu surah yang wajib atau yang disuruh umat Islam untuk menghafalkannya dan memperbaikinya. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun daripada ibadah yang sangat utama, yaitu salat. Apabila bacaan Fatihah kita tidak bagus, maka ini bisa membawa kepada salat kita tidak diterima atau tidak sah. Adapun surah Fatihah itu terdiri daripada 7 ayat yang dimulai dari Bismillah sampai dengan Waladdallin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Adapun sebelum kita membaca surah Al-Fatihah tadi, terlebih dahulu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun ta'awudz ini bukan termasuk daripada surah Al-Fatihah, namun kita tetap disuruh untuk memperbaikinya. Kesalahan yang biasanya dilakukan orang ketika membaca ta'awudz ini, yang pertama itu terdapat ketika dia menyebut a'udzu, dia sama menyebut hurufnya dengan huruf A. Misal dia menyebutkan a'udzu, tetapi itu salah karena yang pertama ada huruf A dan yang kedua ada huruf A. Jadi bedakan antara A dengan A, maka bacaannya a'udzu. Dan kesalahan yang kedua lagi biasanya terdapat di a'udzubillah ini adalah ketika menyebutkan zu. Dia menyebutnya seperti du. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan sesuai dengan makhraj huruf zu. Letakkanlah di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas dan mulutnya dimonyongkan. Maka bunyinya seperti ini. A'udzu zu. Kemudian ada lagi kebiasaan kesalahannya ketika dia menyebutkan minasyaitani, dia menyebutkan dengan bukan huruf shin, atau dia menyebutkan huruf shin tetapi dia tidak mengalir, dia membacanya bisa seperti minasyaitani, itu salah. Itu masuk ke huruf sin. Kita baca ini adalah huruf shin. Maka itu hurufnya di tengah lidah naik ke langit-langit atas. Minasyaitani. Karena huruf shin itu adalah huruf yang mengalir suara, mengalir angin, dan dia tafasyi, hembusan anginnya lebih besar lagi. Maka bacanya minasyaitani. Dan kesalahan selanjutnya biasanya itu di kalimat nirrajimi. Dia membacanya dengan nirrajimi. Itu salah. Dia tidak meletakkan makhraj huruf ra dengan benar. Karena salah satu sifat huruf ra ketika dia berbaris di atas itu tebal. Maka tidak boleh dibaca nirrajimi. Ya, ini kesalahan banyak orang Amuntai. Karena apa? Karena ujar orang Bahari ketinggalan mengambil huruf R. Dia tidak mengangkat ujung lidahnya ke langit-langit atas. Maka yang benar adalah bacanya nirrajimi.
rajim. Nah, itu tadi. Kemudian ini bacaan yang benar dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kebiasaan kesalahan orang membacanya, yang pertama itu ada di bis. Dia membaca bis tidak dengan menarik mulutnya, maka bacaannya tadi miring ke huruf e. Dia membaca seperti ini, bes, bes, tapi bis, bis. Dan ada juga membacanya dengan bis, seperti kejutan. Huruf sin itu dia berjalan angin dan berjalan suara karena mempunyai sifat rahwah dan hamas. Maka bacaannya bis, bis, bis. Tidak boleh bes atau bis. Terhenti suara dan terhenti angin. Kemudian ada lagi kesalahan di sini ketika menyebutkan millahi, millahi. Dia menyebutkan mi dengan tiada menarik mulutnya. Maka dia membacanya millahi. Inilah kebiasaan orang Amuntai pada umumnya dan Indonesia, karena kita mempunyai vokal a, i, u, e. Nah, kalau vokal Arab itu cuma ada 3, a, i, u dan o ketika dia nantinya tafkhim. Maka bacaannya millahi, bismillahi. Nah, kemudian ada lagi kesalahan ketika dia membacakan Hirrahmanirrahim. Dia membacakan hirrah dengan huruf H. Di situ hati-hati, itu huruf H. Bukan bacanya hirrahman tapi hirrahman. Dan huruf ra itu tebal. Dibaca dengan ra, ra. Hirrahman. Dan di sana ada lagi huruf H, maka dia berjalan. Tidak boleh dibaca hirrahman tapi hirrah, rah, rah. Nah, kemudian selanjutnya kesalahannya lagi biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia membacakan him, ketika dia ingin berwakaf, maka huruf mimnya tidak jelas. Dia membaca him, him, sedangkan di sana ada huruf mim yang dibaca sukun, maka tetap diletakkan di makhrajnya dan huruf mim tadi jelas, jangan disamar-samarkan. Maka bukan bacanya seperti ini, him, him, tapi tetap dibaca him, him, him. Maka bacaan yang benar diperhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita masuki lagi pada ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan di sini biasanya orang membaca al dengan ham itu mantul. Dia membacanya Allah, 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 atau bisa juga dibacanya dengan ditekan sehingga seperti dengung. Alham. Nah, itu salah. Karena huruf mim dan huruf lam ini dia mempunyai sifat tawassut. Sifat tawassut itu adalah mengalir dan tertahannya suara. Tidak boleh dibaca alhamdu dengan syiddah, dengan tidak mengalir, atau tidak boleh juga membaca dengan alhamdu. Itu salah. Tetapi dibaca dengan alhamdu, ada sedikit mengalir. Alhamdu. Nyit. Nah, kalau bahasa tajwidnya itu ada sedikit unjatan. Alhamdu, alhamdu. Tidak boleh lagi dibaca
alhamdu, itu dengan qalqalah salah, atau dibaca dengan salah juga, atau dengan dibaca alhamdu salah juga. Tetapi yang benar adalah alhamdu. Nah, itu tadi yang benar. Kemudian ada lagi di ayat yang kedua ini kebiasaan kesalahan, itu ketika membaca rabbil. Dia membaca ra-nya tidak dengan tebal, dia membacanya dengan rabbil. Atau bisa juga dia membaca bi-nya tak umpat dengan huruf ra, dia membaca rabbil dengan dengan membesarkan huruf bi, rabbil. Huruf bi itu sifatnya tipis, maka bacaannya adalah rabbil. Ra saja yang tebal, sedangkan bi-nya tipis, maka tidak boleh dibaca rabbi atau dibaca dengan rabbil, itu salah. Tetapi yang benar adalah rabbil. Ra-nya tebal, sedangkan bi-nya tipis. Kemudian selanjutnya ada lagi kesalahan, biasanya orang menyebutnya begini, alamin. Padahal yang benar adalah alamin, rabbil alamin. Dia membaca huruf a menjadi huruf a. Kenapa? Karena kurang perhatian. Dibacanya rabbil alamin, padahal di sana itu huruf a. Bacaan yang benar adalah rabbil alamin, bukan a. Perhatikan, rabbil alamin dengan huruf a. Kemudian selanjutnya ada lagi kesalahan yang sering terjadi ketika dia mematikan atau mewakafkan huruf nun. Bacaannya yang sebenarnya min dengan ditarik mulutnya dan nunnya tetap ada, min. Kebiasaan orang membaca itu min, huruf nunnya seakan-akan hilang dan seakan-akan bervokal e. Yang benar adalah min dengan ditarik mulutnya dan huruf nunnya pun ada. Maka bacaan yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa mengikuti? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita masuki lagi ayat yang ketiga, yaitu kalimatnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahan di sini biasanya itu terjadi ketika membacakan ar-rah. Dia membaca ra-nya dengan banyak getaran. Ar-rah itu salah, karena getaran huruf ra itu sedikit saja, tidak sampai ar-rahman. Ar-ra itu salah, terlalu banyak getaran. Coba disedikitkan lagi, maka bacanya ar-rah. Dia sedikit getarannya dan dia tetap dengan tafkhimnya tebal. Karena ra yang berbaris fathah itu mempunyai sifat tafkhim, yaitu tebal. Kemudian lagi kesalahan orang membaca di sini ketika dia membaca ar-rah, dia membaca hanya tidak dengan dijalankan, atau dia membacanya dengan hanya diubahnya. Misal tanpa dijalankan, dia membacanya ar-rahman, tapi seharusnya ar-rah dijalankan, suaranya berjalan dan ada angin. Dan bisa juga dia menyebutnya huruf H tadi digantinya dengan huruf H, maka ini salah. Ar-Rahman itu salah. Yang benar adalah Ar-Rahman. Kesalahan selanjutnya yang terjadi di sini adalah ketika menyebutkan Nir-Rahim.
nirrahim. Dia membaca ni-nya dengan tebal karena dia merasakan huruf ra. Ra-nya memang tebal tapi huruf ni-nya ikut-ikutan. Maka bacaannya seperti ini. Nirrahim, nirrahim. Huruf ni-nya dibaca dengan tebal. Nah, ini pun salah karena ni ini dibacanya tipis, ni-nya yang tipis sedangkan ra-nya tebal. Maka bacaan yang benar adalah nirrahim, nirrahim, nirrahim. Nah, sekarang kita baca, dengarkan. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa diikuti mulai rumah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekarang kita masuki lagi kepada ayat yang keempat, yaitu bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, di sini kebiasaan kesalahan orang membaca, dia membaca huruf ma-nya dengan me. Dia memakai vokal e. Ingat, kita memakai vokal a. Ma, bukan me. Tapi bacaannya Maliki, Maliki, bukan Maliki, Maliki. Nah, itu salah karena dia memiringkan, maka terjadi imalah. Yang benar tetap dengan a. Maliki. Kemudian kesalahan selanjutnya biasanya terjadi di yau. Dia tidak memonyongkan mulutnya, maka bunyinya seperti ini. Yau. Tetapi monyongkan mulutnya dan jalankan suaranya. Karena waw ini termasuk huruf yang rakhwah, yang mengalir suara. Maka bacaannya yau. Dia berjalan suaranya. Yau. Monyongkan dan jalankan suaranya. Yau. Maliki yau. Kemudian ada lagi kesalahan di sini, yaitu ketika membacakan middin. Di sana ada tasydid, maka apabila ada tasydid maka ditekan. Dia membacanya seperti ini. Middin. Tidak menekan. Seharusnya dibacanya middin. Tekan dulu baru disebut middin. Tidak boleh dibaca middin. Maka yang benar adalah middin. Dan di sini juga biasanya para pembaca Al-Quran kesalahannya huruf dal itu ada angin. Maka ini salah. Huruf dal itu sifatnya tidak ada angin. Tidak boleh dibaca middin. Seakan-akan berdesis. Ini salah karena huruf dal itu sifatnya jahar, tidak ada angin. Maka bacaan yang benar middin. Maka bacaan yang benar adalah, simak, Maliki Yaumiddin. Sekarang ikuti sama-sama di rumah. Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian kita masuki lagi ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini kebiasaan kesalahan kita ketika membacanya, yang pertama itu ketika kalimat iyyaka, dia membaca i-nya dengan e, maka bunyinya iyyaka. Ini salah. Atau bisa juga dia membacanya dengan tanpa tasydid. Iyyaka. Dia kurang menekan ketika tasydid. Dia membacanya dengan iyyaka. Tetapi yang benar adalah pakai iyyaka. Dijalankan ianya. Iyyaka. Karena huruf ya tadi bersifat rakhwah, mengalir suara. Kemudian ada lagi kesalahan di sini ketika dia menyebut na'budu.
na'budu. Dia mematikan ain tanpa ada berjalan sedikit. Dia membaca na'budu. Seakan-akan ain tadi bersifat syiddah. Ingat, huruf ain ini bersifat tawassut, artinya antara mengalir dan tertahan suara. Kita baca mengalir salah, misalnya begini, salah. Atau kita baca syiddah, maka salah juga, na'budu. Tetapi dia antara baina wa baina, maka bacaannya na'budu. Dan ada juga kesalahan di sini, ada yang membaca ain dengan huruf hamzah, maka bunyinya na'budu. Ini salah juga. Tetapi na'budu. Maka bacaannya iyyaka na'budu. Nah itu ya. Sekarang masuk lagi kesalahan di ayat ini biasanya ketika dia membacakan nasta'in. Dia membaca sinnya digantinya dengan huruf yang lain. Misal nasta'in atau bisa nasta'in. Ini salah. Ini huruf sin. Maka dia dibaca nasta. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Nasta, dan dia tipis. Sifatnya mengalir dan ada angin. Nasta. Dan juga kesalahan di sini biasanya sama seperti tadi, dia menyebut huruf ain dengan i, dibacanya nasta'in. Yang benar adalah nasta'in. Biasakan membedakan antara a dengan a, i. Nasta'in. Maka bacaan yang benar adalah, tolong disimak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh diikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang kita masuki lagi ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kebiasaan para pembaca Al-Qur'an, kesalahannya yang pertama itu ketika menyebut huruf ih. Dia membaca dengan atau bisa juga digantinya huruf H tadi dengan huruf yang lain. Atau bisa dibaca begini. Dia mengganti huruf H dengan huruf H. Tetapi yang benar ih. Sempurnakan dulu i-nya, kemudian masuk ke H yang sukun. Maka bacanya ih. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu ketika membaca nasi. Dia membaca dengan nanya dengan tebal. Dibacanya dengan begini, nasi. Ini salah. Karena huruf na itu sifatnya tipis, yang tebal itu huruf so. Maka so-nya dibaca tebal, sedangkan na-nya tetap dibaca tipis. Maka bacaannya ihdinasi. Nasi. Dan kesalahan juga biasanya dia menyebut huruf si, ini digantinya dengan si karena dia tidak dapat mengisti'alakan huruf si, maka dibacanya ihdinasi dengan huruf sin. Nah, ini kurang tepat. Yang benar adalah si. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu ketika dia menyebut mustaqim. Nah, di sini dia biasa membaca karena menyebut huruf qa tadi tebal, dia terbawa-bawa, maka bacaannya mustaqim dengan mengganti huruf ta dengan huruf ta. Ini salah. Yang tebal itu cuma huruf qi, bukan tanya. Maka bacaan yang benar adalah mustaqim. Sekarang akan saya bacakan dari awal sampai akhirnya.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa diikuti di rumah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang kita masuki ayat yang terakhir, yaitu yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kebiasaan di sini kesalahan orang ketika membacanya. Yang pertama yaitu dia ketika menyebut siratal ladzina, zina, dia menggantinya dengan di. Maka berbunyi seperti ini. Siratal ladzina, ladina, dia mengganti huruf za dengan huruf dal. Ini salah, fatal. Maka yang benar adalah gunakan huruf za. Siratal ladzina, zina, zina, bukan dina, tapi yang benar zina. Siratal ladzina. Kemudian ada lagi kesalahan di sini ketika menyebut an'amta. An'amta, dia menyebutnya huruf nun sukun dengan dipantulkan. An'amta, an'amta, dia memantulkan bunyi nun sukun dan mim sukun. Ini salah. Karena nun sukun ini dia tidak bersifat qalqalah. Maka dia cuma dibaca tawassut tadi. Maka bunyinya yang benar adalah an'amta, an'amta, an'amta. Dan kesalahan lagi di sini, orang biasanya mengganti huruf ain dengan huruf hamzah. Nah, lagi-lagi kesalahan ketika memperhatikan huruf, dia membaca dengan an'amta. Nah, ini salah. Tetapi ini huruf ain. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Maka bacanya an'amta, an'amta, bukan an'amta. Itu salahnya. Kemudian ada lagi di sini ketika menyebut ghairil, ghairil. Banyak ulun mendengar ketika orang menyebut huruf ghairil, dia ganti huruf gha tadi dengan huruf kha. Dia membacanya khairil. Ini salah dan merubah makna. Tetapi yang benar adalah huruf gha. Gha, gha. Dia tebal. Ghairil, ghairil. Dan ada juga kesalahan dia menyebut begini. Gairil, gairil. Dia tidak membulatkan bunyi huruf gha. Huruf gha ini isti'la, maka bunyinya tebal. Maka bukan gairil tetapi ghairil. Ghairil dijalankan karena di sana ada ya sukun. Ghairil, dan huruf quranya pun tipis karena dia berbaris kasrah, bukan ghairil, ghairil, salah, tetapi ghairil, ghairil. Nah, itu yang benar. Kemudian ada lagi kesalahan ketika dia membaca maghdubi, maghdubi, dia membaca huruf gha dengan syiddah tanpa mengalir suara. Yang benar huruf gha itu adalah sifatnya rahwah, mengalir suara. Maka tidak boleh dibaca dengan maghdubi, maghdubi. Ini kurang tepat. Tetapi yang benar adalah gha-nya kita jalankan suaranya. Maka bunyinya bukan maghdubi, tetapi maghdubi, maghdubi. Dan kesalahan di sini juga biasanya ada yang membaca seperti ini, maghdubi, maghdubi. Dia mengganti huruf dad dengan huruf dal, maghdubi. Nah, ini salah juga. Tetapi yang benar adalah ghairil maghdubi, pakai dad, bukan pakai dal. Kemudian lagi di sini kesalahan biasanya yang terakhir itu adalah ketika dia menyebut walau dia membaca huruf dad dengan dal lagi. Dia membacanya seperti ini, waladda, waladda, waladda. Nah, itu salah.
Atau ada juga yang membaca dengan dotnya tidak panjang. Dia membaca waladdallin, waladdallin, waladdallin. Dia tidak menekankan kepada lam yang bertasydid, tetapi yang benar adalah waladdallin. Dipanjangkan dulu 6 harakat, maka masuk ke huruf lam. Maka bacaan yang benar adalah waladdallin, waladdallin. Nah, sekarang akan saya bacakan dari awal sampai akhirnya, didengar dan disimak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu kali lagi, jangan didengarkan dan bisa diikuti di rumah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu tadi materi tahsin surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Anda belajar di rumah, terus belajar. Jangan menyerah, karena ketika kita membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Tiap huruf Allah Ta'ala berikan pahala kepada kita. Minimal 1 huruf dibalas Allah Ta'ala dengan 10 kebaikan. Jangan pernah menyerah, terus belajar dan terus belajar. Karena sabdanya Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umatnya Rasulullah adalah orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian sudah ia belajar, bisa, dan dia langsung mengajarkannya. Marilah kita bersama-sama selalu berniat untuk memperbaiki bacaan kita, supaya kita nantinya dapat mewariskannya kepada anak-anak kita selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.